Well, kali ini gue akan menjelaskan alur cerita film Buried yang diperankan oleh Ryan Reynolds. Film yang bertema survival ini merupakan film tahun 2010. Udah cukup lama emang. Cuma gue masih ingat pas gue nonton film ini di bioskop, gue dibuat engap penontonnya. Karena selain intens, film ini hanya berlatar di dalam sebuah peti. Acting Ryan Reynolds di film ini juga gue bilang mantep. Dan menurut gue ini salah satu acting terbaiknya. Nah, tanpa basa-basi lagi, gue akan menjelaskan alur cerita film Buried. Film dibuka dengan menunjukkan layar hitam dan suara Paul Conroy yang sedang kesulitan bernapas. Paul menemukan korek api dan menyalakannya. Kemudian menyadari dirinya terkubur hidup-hidup di dalam sebuah peti. Paul pun panik, berteriak minta tolong dan memukul-mukul peti tersebut. Tapi usahanya sia-sia. Tiba-tiba, sebuah HP bergetar. Paul pun mengambil HP tersebut. Ia mencoba menelpon seseorang tapi nggak bisa mengingat nomor tersebut. Kemudian Paul menelpon 911 dan menceritakan bahwa ia adalah supir truk dari Amerika Serikat yang bekerja untuk CRT di Bakuba, Irak. Paul kemudian menceritakan saat mereka tengah konvoi, tiba-tiba muncul sekelompok orang yang menembaki dirinya dan rekan-rekannya. Sayangnya, 911 yang dihubungi Paul hanya bisa membantu di Ohio, tidak di negara lain. Paul kemudian mencoba menelpon istrinya, Linda, tapi nggak diangkat. Lalu, Paul menghubungi FBI yang berada di Chicago. Di sini FBI meminta Paul untuk memberikan kronologi lengkap kenapa dia bisa sampai dikubur. Paul kemudian menceritakan kejadian secara lebih lengkap dan menceritakan bahwa saat sedang mengantar suplai makanan di Irak, banyak tiba-tiba anak-anak melempari batu ke arah truk yang dikendarai olehnya dan teman-temannya. Dia juga bilang bahwa dari belakang rumah muncul orang-orang yang menembaki mereka. Paul pun bilang dia sempat pingsan karena lemparan batu, dan saat sadar, ia ternyata dikubur hidup-hidup di dalam peti. Karena Paul nggak tahu lokasi tempat dia dikubur, Paul kemudian meminta FBI melacak lokasinya melalui GPS. Tapi tiba-tiba sambungannya terputus. Paul pun lalu menghubungi perusahaan yang mempekerjakannya yang bernama CRT. Ia lalu disambungkan ke Alan Davenport, direktur personal di CRT. Sialnya, pas Paul baru ngasih tahu namanya, sambungan teleponnya keputus lagi. Paul pun terlihat putus asa. Beberapa saat kemudian, ia menerima telepon dari orang yang menyandera dirinya yang bernama Jabir. Jabir meminta uang tebusan sebesar $5 juta sebelum pukul 9 malam. Jika tidak, Paul akan dibiarkan terkubur. Paul pun mencari pertolongan dan menelpon Donna Mitchell, teman istrinya. Donna pun ngebantu Paul dengan memberi nomor telepon Departemen Negara. Setelah menelpon nomor tersebut, Paul disambungkan dengan Rebecca Browning, yang ternyata nggak bisa ngebantu dan cuma ngasih nomor telepon Dan Brenner. Dan Brenner merupakan orang yang bertanggung jawab menangani penyanderaan di Irak. Paul kemudian menelpon Brenner. Di sini, Brenner kasih tahu kalau dia nggak akan membayar uang tebusan karena dia nggak bernegosiasi dengan teroris. Tetapi Brenner berjanji akan berusaha secara maksimal untuk menyelamatkan Paul. Jabir lalu kembali menelpon dan memberitahu bahwa waktunya tersisa 2 jam 4 menit. Kemudian Paul diminta untuk membuat video pernyataan bahwa dirinya diculik. Video ini ditujukan untuk disebarkan oleh Jabir agar menekan pihak dari Amerika Serikat untuk membayar uang tebusan. Paul kemudian ngasih tahu ke Jabir kalau hal itu juga percuma, karena nggak akan ada seorang pun yang akan membayar $5 juta buat supir truk sepertinya. Jabir lalu menurunkan uang tebusan menjadi $1 juta dan mematikan teleponnya. Brenner kembali menelpon. Brenner kemudian melarang Paul untuk membuat video penculikan dirinya, karena menurutnya kalau video tersebut tersebar, maka situasi pun akan semakin sulit. Di sini,
Brenner mencoba membuat Paul tenang dengan memberitahu kalau kasus penyanderaan seperti ini bukan yang pertama kalinya. Brenner memberitahu bahwa ada beberapa sandera yang tidak berhasil diselamatkan, tetapi ada juga yang berhasil diselamatkan. Salah satunya Mark White, yaitu mahasiswa kedokteran yang diculik 3 minggu sebelumnya. Paul lalu menuliskan nama Mark White di tutup peti untuk memberinya harapan. Kemudian Jabir menelpon lagi dan kembali memaksa Paul untuk membuat video penculikan dirinya. Namun Paul kembali menolaknya. Di sini, Paul kelihatan udah mulai frustasi. Paul kemudian menelpon ibunya yang berada di panti jompo. Kita bisa mendengar bahwa ibunya di sini sudah kesulitan mengingat. Bahkan di sini dia tidak mengenali Paul. Walaupun cukup sulit, Paul tetap mencoba berbicara kepada ibunya dan kemudian mengatakan bahwa dia mencintainya. Paul menangis lalu mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya. Tak lama kemudian, Paul mendapat pesan berupa video penculikan teman kerjanya, yaitu Pamela Luthi yang sedang ditodong senjata. Paul pun panik dan memohon kepada Jabir untuk tidak membunuh temannya tersebut. Jabir kembali memaksa Paul untuk membuat video penculikan dirinya. Karena tertekan, Paul pun akhirnya membuat video tersebut. Nasib Paul pun makin sial, karena tiba-tiba muncul seekor ular dari lubang peti. Tetapi untungnya Paul berhasil mengusir ular tersebut dengan membakarnya menggunakan alkohol dan korek api yang ditemukannya di peti. Paul kemudian kembali mencoba menelpon istrinya, tapi lagi-lagi nggak diangkat dan hanya terhubung dengan mesin penjawab telepon. Beberapa menit kemudian, Paul lagi-lagi juga mendapat pesan berupa video dari Jabir. Video tersebut menunjukkan Pamela, teman kerjanya yang disandra tadi, ditembak tepat di kepala. Ini terjadi karena Jabir nggak mendapatkan uang tebusan untuk dirinya. Paul pun di sini makin stres. Lalu, beberapa lama kemudian, terdengar sebuah bom dijatuhkan oleh anak buah Brenner di dekat lokasi tempat Paul dikubur. Bom tersebut membuat tutup peti retak dan membuat pasir mengalir ke dalam peti. Paul lalu menyumbat bagian yang retak dengan kain dan berhasil mengurangi jumlah pasir yang masuk. Gak lama kemudian, Paul menerima telepon lagi, dan kali ini dari Alan Davenport dari CRT. Di sini Alan menuduhnya berselingkuh dengan Pamela dan merekam semua pembicaraan mereka. Karena kasus perselingkuhan yang gak diketahui kebenarannya tersebut, CRT menganggap Paul tidak lagi bekerja untuk perusahaan mereka. CRT juga menolak bertanggung jawab terhadap Paul dan menolak membayar uang asuransi untuk keluarganya. Di sini pun Paul udah kelihatan putus asa banget. Dan tiba-tiba, kain yang menyumbat pasir pun lepas, dan retakan peti tersebut menjadi semakin besar, membuat jumlah pasir yang keluar semakin banyak. Keadaan pun semakin buruk, karena pasir udah mulai memenuhi peti. Paul kemudian memutuskan untuk membuat video yang berisi pesan dan wasiat untuk istri dan anaknya. Namun tiba-tiba, Jabir menelpon lagi dan menagih uang yang dimintanya. Jabir juga mengancam akan melukai keluarganya. Paul yang panik pun langsung menelpon istrinya dan memberitahunya untuk tidak kembali ke rumah, karena Jabir mengetahui alamat rumahnya. Kemudian Jabir menyuruh Paul memotong jarinya dan merekamnya. Tujuannya untuk menekan pihak Amerika Serikat bersedia memberikan uang tebusan. Dengan terpaksa, Paul mengikuti kemauan Jabir tersebut. Paul kemudian meletakkan HP-nya dan terlihat pasrah. Beberapa saat kemudian, Paul mendengar suara sekelompok orang sedang mencoba membuka peti dan berhasil membukanya. Yang ternyata ini hanya halusinasinya aja. Paul kemudian mendapat telepon lagi dari Brenner yang mengatakan kalau timnya berhasil menemukan lokasi tempat Paul dikubur. Paul pun senang dan langsung menelpon istrinya, dan kali ini diangkat. Istrinya kemudian menanyakan keadaannya dan meminta maaf karena tidak mengangkat teleponnya. Di sini istrinya ngejelasin kalau dia nggak sengaja ninggalin HP-nya di rumah pas lagi pergi, jadinya dia nggak mengangkat teleponnya.
Paul kemudian mengatakan kalau dia akan segera pulang. Paul lalu menelpon Brenner lagi dan menyuruhnya untuk lebih cepat, karena pasir udah hampir memenuhi seluruh peti. Brenner kemudian mengatakan kalau dia sudah menemukan petinya. Dan ternyata, peti yang ditemukan ternyata peti milik Mark White yang sudah meninggal. Di sini kita tahu bahwa Brenner berbohong mengenai Mark White, dan kita bisa mengambil kesimpulan kalau Brenner dan timnya nggak pernah berhasil menyelamatkan satu sandera pun. Dan film kemudian ditutup dengan suara Brenner meminta maaf kepada Paul. So, itulah seluruh alur cerita film Buried. Kalau kalian punya rekomendasi film yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe biar bisa mendapat update tentang video gue selanjutnya.